Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. أما بعد فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bisa menyelesaikan puasa Ramadan, dan kita dihantarkan untuk bisa terus menikmati beragam anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini. Tentu kita berdoa kepada Allah, dan inilah yang kemudian disunnahkan untuk saling doa mendoakan. Kita berdoa semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita saling mentahniah dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Ungkapan saling mendoakan semoga seluruh amal soleh kita, amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya adalah tugas dan kewajiban kita, dan ini termasuk min muqarrarat at-tarbiyah al-a'iliyah, bagian dari kurikulum pendidikan keluarga yang disinggung juga oleh Al-Quran, adalah bagaimana kemudian kita menjaga dan memelihara kesinambungan amal soleh yang sudah kita tunaikan itu. Tugas kita berikutnya adalah bagaimana kemudian kita mendidik diri kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Sebab para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menerima ibadah hambanya, termasuk ketika menerima ibadah puasa Ramadan kita, apa? Allah yu'inhu ala fi'lil khairat wat ta'at. Maka Allah akan menolongnya untuk bisa menunaikan beragam kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan memang yang tahu diterima dan tidaknya amal kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama mengatakan ada tanda-tanda diterima ibadah puasa seorang. Di antaranya adalah al-istiqamatu fil hayah, yaitu bagaimana pasca Ramadan ini istiqomah dalam kehidupannya, istiqomah dalam kehidupannya. Itu adalah di antara tanda diterimanya amal ibadah seorang. Makanya di antara kurikulum pendidikan keluarga kita adalah mengajarkan tentang pentingnya istiqomah ini, dan bagaimana kemudian anak-anak kita, keluarga kita ingatkan betapa bahagianya orang kalau istiqomah, betapa bahagianya orang kalau mampu menjaga kesinambungan amal-amal baiknya. Betapa nikmatnya ketika keluarga itu hidup dalam istiqomah.
Dan inilah salah satu tugas kita berikutnya, agar kita tidak masuk dalam kelompok manusia-manusia yang buruk, yang hanya beribadah kepada Allah pada waktu tertentu, pada momen tertentu, pada bulan tertentu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha juga, bahwa wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, bahwa kata Aisyah, dalam mengamalkan agama yang sangat dicintai oleh Nabi itu adalah ketika pelakunya, seseorang itu senantiasa berkesinambungan melakukannya. Boleh jadi secara kuantitas tidak persis sama, maka kita tidak dituntut persis sama seperti Ramadan. Memang Ramadan spesial, tetapi bagaimana kemudian mudawamah, berkesinambungan. Selesai Ramadan tetap istiqomah sholat jamaahnya. Selesai Ramadan tetap istiqomah rajin membaca Al-Qur'annya. Meskipun mungkin tidak persis sama secara kuantitas, karena Ramadan memang spesial syahrul Quran, tetapi tidak berarti selesai Ramadan kemudian selamat tinggal Al-Quran. Selesai Ramadan tetap istiqomah semangat berbaginya. Selesai Ramadan tetap istiqomah menjaga dan mengendalikan hawa nafsunya. Selesai Ramadan tetap istiqomah dalam taat kepada Allah. Nah, maka di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini betapa pentingnya menjaga keistiqomahan, betapa pentingnya kita memelihara kesinambungan amal. Apa kata Nabi? Ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, adalah adwamuhu, amalan yang berkesinambungan, wa in qalla, meskipun sedikit. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi daripada bulan Ramadan kemudian khatam sekian kali, lalu 11 bulan ke depan nggak pernah membaca Al-Quran, na'udzubillah. Nah, ini kurang baik. Jadi meskipun sedikit tetapi dia istiqomah, itu penting. Makanya orang yang istiqomah itu pasti bahagia. Disinilah kita lihat bagaimana kehidupan salafun saleh, para sahabat radhiyallahu anhum itu juga mereka orang-orang yang selalu menjaga amal-amalan, meskipun mungkin tidak banyak tetapi terus dijaga secara berkesinambungan. Maka kita baca setiap mereka itu punya amalan-amalan unggulan. Kalau sholat fardu, sholat 5 waktu itu kan fardu ain. Fardu ain itu setiap muslim wajib menunaikan. Karena setiap muslim wajib menunaikan, maka dia sebenarnya bukan amalan unggulan, ia kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, di luar itu kita perlu juga memiliki amalan-amalan unggulan yang kita bisa lakukan secara berkesinambungan. Mungkin bagi sebagian saudara kita ada yang punya amalan unggulan puasa, dijaga terus, rajin menunaikan puasa sunnahnya. Ada sebagian yang mungkin memiliki jiwa kedermawanan, maka terus dijaga. Ada yang lain memiliki atensi perhatian dalam hal yang membantu orang-orang yang memerlukan. Ada yang semangat menulis, ketika dia punya kepiawaian dalam dunia tulis menulis, memanfaatkan kepiawaiannya itu untuk dakwah dan seterusnya. Dan inilah yang kemudian dipraktekkan oleh salafun saleh. Abu Hurairah radhiyallahu an, seperti disampaikan dalam hadis sahih, beliau juga punya amalan-amalan unggulan yang kemudian terus diistiqomai. Dalam hadis sahih beliau mengatakan, "Ausani khalili thalatha." Kekasihku, teman akrabku
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mewasiatiku 3 hal. Dan setelah diwasiati oleh Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Terus diupayakan. Apa? Yang pertama adalah rakaat duha, salat 2 rakaat duha. Kalau nggak bisa 8 rakaat karena duha, salat duha itu paling banyak 8 rakaat, maka 2 rakaat, tapi terus istiqomah. Daripada sekali 8 rakaat selanjutnya nggak pernah selesai. Maka disinilah para ulama ya, meskipun ada yang berpendapat salat duha nggak perlu rutin, tetapi berdasarkan hadis ini boleh seorang merutinkan salat duha itu. Yang kedua adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan, yang dikenal dengan puasa Ayyamil Bir. Jadi puasa 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Dan itu kemudian terus diistiqomahi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab orang yang puasa 3 hari dalam sebulan sama seperti puasa sebulan penuh. Makanya terkait pasca Ramadan ini kan ada anjuran dari Nabi, setelah selesai puasa Ramadan ada puasa sunnah. Apa Pak? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti atau diikuti dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, makanya bahasanya 6 hari dari bulan Syawal, sehingga tidak harus berurut. Jadi boleh tidak berurutan. Dan sekarang kita berada di tanggal berapa Syawal ini Pak? 16, 22 Syawal ya? Nah, berarti kalau ada yang belum memulai masih ada kesempatan, masih ada 8 hari. 6 hari dari bulan Syawal, faka'annama shoma ad-dahr, maka dia seperti puasa setahun. Para ulama menjelaskan kenapa kok seperti puasa setahun? Karena Nabi mengatakan wal hasanah bi asyri amsalihha. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan satu kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Maka orang yang telah puasa Ramadan 30 hari seperti puasa 300 hari kali 10. Nah 6 harinya kali 10 berapa? 60. Nah dalam setahun itu berapa hari? 360-an. Bulan Hijriah 360 ya, kurang. Jadi seperti puasa setahun. Kemudian yang ketiga kata Abu Hurairah, wa an utira qabla an anam, dan aku diwasiati untuk rajin istiqomah sholat witir sebelum tidur. Dan itu beliau kemudian rutin melakukannya, istiqomah. Makanya di kalangan para sahabat salafun salih radhiyallahu anhum itu mereka dalam melaksanakan sholat witir itu terbagi menjadi 2. Ada yang biasa sholat witirnya sebelum tidur, ada yang sholat witirnya setelah bangun tidur. Pada sepertiga malam terakhir tahajud ditutup dengan witir. Nah itu kembali kepada kondisi kita. Boleh mau milih yang mana, menyesuaikan dengan kondisi. Dan dua-duanya diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Nah beliau rutin istiqomah melakukan itu. Ini bagian dari amalan unggulan. Pada bagian lain kita lihat di antara sahabat itu ada yang punya amalan unggulan yang lain, yang selalu menjaga. Ada yang menjaga wudu. Jadi kalau batal wudu lagi terus, itu juga amalan mulia. Bahkan kita baca dalam hadis sahih, Nabi pernah menyampaikan kepada Bilal bin Rabah berita gembira. Orangnya masih hidup di dunia, tapi bunyi terompanya, sandal atau sepatunya sudah kedengaran di surga. Maka kemudian ditanya, kenapa? Lalu beliau radhiyallahu anhu membuka kartunya.
Ya beliau mengatakan saya nggak merasa punya amal apa-apa, tetapi saya selalu menjaga setiap selesai sholat atau selesai wudhu, beliau rajin melakukan sholat 2 rakaat. Jadi merutinkan istiqomah untuk selalu menjaga wudhu, dan selesai wudhu itu sholat 2 rakaat wudhu. Maka ada sholat 2 rakaat setelah wudhu, itu sunnah. Jadi ini rupanya amalan unggulan beliau radhiyallahu anhu yang menjadikan beliau mendapatkan berita gembira. Orang yang masih di dunia tapi bunyi terompahnya sudah kedengaran di surga. Dan sholat 2 rakaat setelah wudhu itu mutlak, maksudnya boleh dilakukan kapan saja, termasuk di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Seperti habis sholat subuh ini kan termasuk nggak boleh sholat. Tapi orang kalau habis wudhu kemudian melaksanakannya di waktu habis subuh ini juga boleh. Seperti sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sholat sunnah yang boleh dilakukan kapan saja, termasuk di waktu-waktu terlarang. Setiap kali orang masuk masjid maka disunnahkan sebelum duduk untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Bahkan sebuah peristiwa kejadian pernah terjadi pada zaman Nabi, pada saat Nabi khutbah Jumat. Nah ini Nabi sampai menghentikan khutbahnya, menegur seseorang yang masuk masjid kemudian langsung duduk. Ditanya, udah sholat belum? Kemudian belum, disuruh sholat. Sampai seperti itu pentingnya sholat tahiyatul masjid, sampai Nabi menghentikan khutbahnya. Nah itu mutlak, boleh kapan saja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nah tugas kita berikutnya ini mengajarkan istiqomah. Di bulan Ramadan semangat untuk sholat berjamaah, bagaimana dijaga keistiqomah. Kalau orang terus rajin sholat berjamaah bukan hanya di bulan Ramadan saja, itu berarti insya Allah pertanda baik bagi diterima amal ibadah puasanya. Rajin terus istiqomah membaca Al-Qur'annya, istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebuah hadis berita gembira dari Rasulullah SAW. Kalau seseorang istiqomah, selalu menjaga dan memelihara amalan-amalan kebaikan, maka kalau suatu saat dia lupa atau karena kesibukan satu dan lain hal dia tidak bisa menunaikannya, maka ketika dia membayarnya di waktu yang lain itu persis pahalanya seperti dia melakukan pada waktu itu. Ini bahagianya orang yang istiqomah. Di dalam hadis sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hisbihi aw an syai'in minhu, barang siapa yang ketiduran, mungkin karena capek, lelah, kemudian ketiduran, an hisbihi, yaitu dari membaca Al-Quran 1 hizib atau dari amalan yang lain. Dia punya amalan unggulan biasa dilakukan rutin, meskipun enggak banyak. Misalnya setiap malam dia sebelum tidur itu biasa membaca 1 halaman Al-Quran misalnya. Kemudian karena satu lain hal dia lupa, ketiduran, faqara'ahu fima baina salatil fajr wa salatil zuhr, kata Nabi. Lalu dia baca, dibayar, diqadha, dibaca waktu antara salat fajar dan zuhur. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatat dia seperti membacanya pada waktu malam. Jadi dibaca seperti dia membaca pada waktunya. Padahal ini qadha, tapi pahalanya sama. Kenapa? Karena sudah rutin istiqomah. Inilah nikmatnya. Bahkan kalau lupa ini tetap dicatat, catatannya nggak hilang, padahal dia tidak melakukan. Tapi ketika dia ingat diqadha, sama seperti melakukan pada waktunya. Ini luar biasa. Dan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih yang lain itu pernah menyampaikan juga, membuat testimoni
tentang apa yang pernah terjadi pada Nabi. Nabi pernah karena sakit atau yang lainnya, beliau fatatus shalah, ketinggalan, atau ada yang tertinggal sholat itu, atau sunnah mungkin, atau apa, beliau tertinggal an waja'in au ghairi, karena sakit atau karena yang lainnya. Lalu apa? Beliau mengqadha'nya. Siangnya beliau sholat 12 rakaat diqadha. Itu artinya amalan-amalan yang rutin yang dilakukan, dijaga amal itu, kemudian kalau terlupakan itu boleh diqadha. Bahkan kalau dia lupa dan kemudian nggak ingat sama sekali, ya insya Allah dicatat sebagai amal kebaikan karena sudah rutin melakukan. Makanya hadis ini juga menjadi dalil pijakan yang kemudian disampaikan oleh para ulama, menunjukkan bahwa bolehnya mengqadha an-nawafil, sholat-sholat sunnah. Jadi kalau seseorang melakukan rutin sholat sunnah, termasuk rawatib, sholat sunnah rawatib ini 12 rakaat itu, seperti subuh, sebelum subuh tadi antara azan dan qomat 2 rakaat, itu kan sholat sunnah rawatib yang pahalanya luar biasa. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Bayangkan dunia seisinya. Apa yang ada di dunia ini itu kalah dengan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang disampaikan Nabi dalam hadis yang lain, man shalla 12 rakaat tatawwu'an fi yaumin wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang selalu menjaga istiqomah salat 12 rakaat sunnah sehari semalam, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Jadi kalau mau booking istana di surga dari sekarang, menjaga istiqomah salat 12 rakaat ini. Nah, saking pentingnya sholat sunnah rawatib ini boleh seseorang kalau sudah rutin melakukan, boleh diqadha. Termasuk hanya di Indonesia kurang terbiasa. Tapi kalau Bapak Ibu lihat saudara-saudara kita kaum muslimin, kalau lagi umroh, lagi haji itu lihat biasa. Apa? Sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi itu. Misalnya orang udah rutin, rajin sholat 2 rakaat sebelum subuh itu, kemudian karena satu dan hal tertinggal masuk ke masjid udah qomat, maka setelah sholat subuh itu boleh diqadha. Padahal setelah sholat subuh kan nggak boleh ada sholat, tapi karena istiqomah tadi biasa rutin, maka boleh. Ini dalilnya hadis tadi, Nabi malam pernah terlewatkan, tapi kemudian diqadha siangnya. Jadi boleh. Hanya tidak biasa masyarakat kita, tapi perlu difahamkan bahwa itu boleh. Makanya pentingnya belajar, pentingnya masyarakat ini memahami agama dengan baik. Kadang-kadang kalau masyarakatnya tidak biasa, kemudian kita mempraktekkan seperti itu, nanti tahu-tahu langsung apa komentarnya? Dia pengikut aliran apa itu? Padahal itu boleh. Jadi boleh mengqadha. Ya, hanya yang nggak boleh apa? Istiqomah mengqadhanya itu yang nggak boleh. Selalu dilakukan diqadha terus seperti itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Jadi rutin nggak boleh. Jadi selalu diqadha terus, itu nggak boleh. Jadi satu saat mungkin orang tertinggal, tapi karena dia memang menjaga, dan itu termasuk sholat sunnah yang selalu dijaga oleh Nabi. Nabi SAW dalam bepergian itu sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat ini ditinggalkan karena ada kesempatan jamak kosong. Tapi yang rutin dilakukan adalah sholat witir dan juga diantaranya 2 rakaat sebelum subuh itu, menunjukkan betapa mulia dan pahalanya yang luar biasa.
Jadi bahagia orang istiqomah ini, karena dia sudah rutin istiqomah. Maka suatu ketika kalau dia tertinggal atau lupa atau ini, itu dia mengerjakan, membayarnya, mengqadha'nya pada waktu yang lain, itu sama persis seperti melakukan pada waktunya. Dan ini adalah bahagia yang luar biasa. Di luar itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan yang luar biasa seperti pada ayat yang tadi kita baca. Bagaimana orang yang istiqomah itu? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Masyaallah. Bahasanya itu sampai mirip seperti bahasa malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaika. Malaikat itu turun berangsur-angsur sampai memenuhi bumi ini. Tanazzal. Turunnya malaikat apa? Membawa rahmat dan barokah. Nah, orang yang istiqomah kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah, menjaga keimanannya itu, menjaga ikrarnya, menjaga ketaatannya kepada Allah, istiqomah. Termasuk setelah Ramadan terus istiqomah 11 bulan ini. Apa? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka malaikat dengan izin Allah turun menemui mereka. Dan kapan menemuinya? Para ulama tafsir mengatakan itu menemuinya ketika sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut. Bapak-bapak, ibu, sakaratul maut itu sakit. Detik-detik menjelang kematian seorang, menjelang dicabutnya nyawa seorang, itu sakit luar biasa. Dan Nabi merasakan itu. Maka Nabi bersabda, inna la sakarat, inna la sakarat. Sakaratul maut sakit. Nabi SAW merasakan itu. Hanya orang beriman diringankan, tetapi tetap sakit. Nah, orang yang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menemuinya menjelang kematiannya itu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Kemudian datangnya malaikat itu membawa berita gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Masyaallah. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih, khawatir. Karena siapapun manusia kalau mau menjelang sakaratul, menjelang kematian, pasti ada yang ditakutkan, ada yang dikhawatirkan. Dan itu biasanya dua hal. Takut dengan kematian, al-maut wa ma ba'dal maut, kematian dan proses setelah mati. Karena nanti masuk ke alam kubur, di kuburan ada na'imul kubur, kenikmatan kubur, ada azab kubur. Jadi jangan percaya kalau ada orang menafikan azab kubur, karena dalilnya banyak sekali. Termasuk diantaranya ada hadis sahih dari Rasulullah SAW. Kita dianjurkan pada saat tahiyat akhir untuk membaca doa meminta perlindungan dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab siksa neraka jahanam dan dari siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnah kehidupan dan kematian dan juga fitnah dajjal. 4 hal ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keempatnya. Yang kedua, umur dunia, yang dikhawatirkan adalah urusan dunia. Nanti kalau saya mati, siapa yang ngurus keluarga saya? Siapa yang ngurus anak-anak saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan bisnis saya? Bagaimana dengan suami saya, istri saya? Bagaimana orang tua saya? Ada kekhawatiran itu. Tapi orang yang istiqomah dihilangkan itu. Alla takhafu wa la tahzan. Maka kalau baca tafsirnya, alla takhafu, jangan takut dari kematian dan proses kematian, wa la tahzanu, dan jangan khawatir dengan urusan dunia, anak, istri, suami, keluarga besarnya, orang tua, bisnisnya,
perusahaannya, nggak usah khawatir. Kenapa? Allah urus semuanya. Dan lebih daripada itu, absyiru bil jannah, berikan berita gembira surga. Allahu Akbar. Sampai kemudian langsung diinformasikan, berikan berita gembira tentang surga. Makanya dia menghadap Allah dengan tenang, ikhlas. Sakit, naam, tapi diringankan oleh Allah karena telah diberikan berita gembira surga tadi itu, sehingga tidak terlalu terasa sakit itu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu ini penting istiqomah. Berikutnya pentingnya istiqomah. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang tahu kapan dia akan mati. Kalau seseorang tidak istiqomah, lalu siapa yang bisa menjamin kita mendapatkan husnul khatimah atau sul khatimah? Yang kita bisa minta adalah minta apa? Husnul khatimah. Nah, orang yang istiqomah berpeluang besar untuk mendapatkan husnul khatimah itu. Kematian kan bisa datang kapan saja. Kalau orang kemudian sudah ditraining oleh Allah, sudah dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan, dan kemudian di bulan Ramadan diberikan kemudahan untuk taat kepada Allah, diberikan kemudahan untuk senantiasa berinteraksi dengan rumah Allah, diberikan kemudahan untuk semangat dalam beribadah kepada Allah, puasa selama sebulan penuh, diberikan kemudahan untuk memiliki kepedulian, kesabaran, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian setelah Ramadan kok tidak istiqomah, tidak mau menjaga, memelihara nilai-nilai kebaikan dan takwa yang dia peroleh selama sebulan penuh itu, dan bahkan tidak memberikan bekas sama sekali pengaruh positif bagi kehidupannya, bahkan naudzubillah berbalik. Nah, ini bahaya, tentu akan bahaya. Sebab kalau ibadah diterima, ya harusnya semakin lebih baik. Ada proses hijrah, ada proses perubahan yang positif dalam kehidupan, ada istiqomah dalam hidupnya, ada semangat untuk tenggelam dalam cinta kepada Allah dan taat kepada Allah. Nah, tapi kalau kemudian, disitulah kalau dia terus istiqomah, maka insya Allah akan dimudahkan Allah untuk mendapatkan husnul khatimah. Karena orang nggak tahu kapan matinya. Orang bisa mati di mana saja, kapan saja. Lihatlah berita-berita yang belakangan kita dengar dalam perjalanan mudik dan arus balik kemarin. Ada korban tidak, Pak? Ada korban meninggal dunia, dan meninggal dunianya itu seakan-akan nggak pernah kita perkirakan. Terakhir yang rame beberapa hari yang lalu terjadi, ada seorang saudara kita meninggal dunia ketika di mana? Ketika berada di rest area. Ya kan, ada berita keren mobil besar keren itu entah kenapa tiba-tiba masuk ke rest area, padahal memang nggak pas, itu memang bukan tempatnya. Sementara rest area lagi penuh, kemudian remnya blong, nabrak 6 mobil di depannya. Salah satunya adalah meninggal dunia pengendara Alphard yang ada di depannya, tabrak. Padahal dia lagi istirahat, berada di rest area, tempat untuk istirahat, bukan kecelakaan di jalan raya. Tapi begitulah kematian itu bisa datang. Orang lagi nyantai, lagi berada di mobil untuk istirahat, ternyata ditabrak juga. Ya, kalau sudah kematian, ajal datang. Saya punya tetangga anak muda SMA. Biasa di kampung-kampung di daerah-daerah itu kalau Syawal ini banyak orang rekreasi. Kan banyak bis-bis itu rekreasi ke tempat-tempat hiburan, tempat pantai kayak ini. Nah, kemarin tuh biasa diantaranya ke Banten. Apa itu, Pak? Ada pantai apa? Anyer, di Anyer. Nah, anak muda ini nggak terdaftar, dia nggak daftar. Tapi ada temannya yang membatalkan. Maka kemudian dia mengganti temannya.
mengganti, tidak mendaftar secara resmi, mengganti temannya yang batal untuk ikut anak-anak Karang Taruna. Maka berangkatlah 2 bis, berapa bis? 2 bis. Kemudian ke daerah Banten Anyar itu. Terus di pantai itu ada 4 orang pada berenang, kemudian ada 4 orang. Kemudian 3 kena arus ombak itu. 3 orang bisa diselamatkan, 1 orang meninggal dunia. Dan siapa 1 orang? 1 orang itu yang mengganti, yang harusnya nggak berangkat, tapi kemudian padahal tidak terdaftar, dia mengganti. Tapi begitulah, memang sudah ditunggu oleh malaikat di sana. Malaikat maut. Beberapa waktu yang lalu juga kita dengar dan kita baca beritanya, helikopter milik Basarnas yang selesai melaksanakan tugas memantau arus balik, sudah bekerja dengan baik, berapa jam putar-putar melihat ini. Ada seorang wartawan yang ikut di dalamnya selama 2 jam keliling-keliling, dan kemudian diturunkan di Gringsing, itu di tempat dekat Semarang itu, yang tol fungsional. Turun dia. Setelah selesai tugas, berikutnya berangkat dia. Berangkat katanya akan memantau ada apa yang meletus itu waktu itu. Nah, berangkat dan ternyata baru setengah jam perjalanan jatuh helikopternya. Wartawan ini kemudian, padahal sebelumnya ada ya begitulah, kematian itu bisa datang kapan saja tanpa pernah bisa diprediksi. Nah, orang kalau kemudian tidak istiqomah, kalau tidak sekarang istiqomah, kalau tidak setelah Ramadan, setelah disucikan jiwanya, kemudian tidak dijaga kemuliaan-kemuliaan, nilai-nilai kebaikan yang sudah dibangun itu, maka kapan lagi? Makanya orang yang istiqomah ini akan berpeluang besar untuk mendapatkan husnul khotimah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, anak-anak kita, keluarga kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah. Diberikan kemudahan untuk bisa menjaga, memelihara kesinambungan amal, nilai-nilai kebaikan, takwa yang sudah kita peroleh selama sebulan penuh itu, mudah-mudahan mewarnai perjalanan 11 bulan ke depan kehidupan kita, mewarnai perjalanan kehidupan rumah tangga kita sehingga semakin harmonis, bahagia, menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, mewarnai perjalanan kehidupan sosial kita semakin rukun, mewarnai perjalanan kehidupan ekonomi kita sehingga diangkat oleh Allah krisis-krisis ekonomi kita, mewarnai perjalanan kehidupan berbangsa bernegara kita sehingga kehidupan berbangsa bernegara kita semakin lebih baik, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya idealnya seperti itu, karena seluruh mulai dari pejabat sampai rakyatnya telah tertarbiyah, dididik dalam perguruan tinggi yang namanya Ramadan. Maka kalau amal ibadah puasa diterima, harusnya berpengaruh positif bagi kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, dan semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, kalau ada yang bertanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dhin 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih